benar. Poin yang kedua, harus meminta izin dulu sang wali kepada anaknya. Itu pun kalau dia janda anaknya atau single parent. Tapi kalau masih gadis, tak perlu ada izin, cuma statusnya sunnah. Jadi sang wali boleh menikahkan anak tersebut secara paksa tanpa ada izin anak, yang penting sepupu. Yang ketiga, bapaknya harus Islam. Kalau tidak Islam tidak sah walinya. Yang keempat, akil balig, berakal dan balig. Kalau andaikan bapaknya stres, gila, maka tidak sah menikahkannya. Yang keempat, merdeka, bukan hamba sahaya ataupun abid. Kalau dia termasuk abid, maka tidak sah menikahkannya. Tapi sekarang tidak musim abid, tidak zaman abid. Karena terjadinya abid dan abid merdeka itu karena terjadi peperangan antara agama Islam dan non-Islam. Yang kelima, harus adalah, yaitu tidak fasik. Cuma adalah di sini tak seberat seperti adalahnya saksi. Yang namanya fasik melakukan dosa besar, belum tobat walaupun sekali, ataupun melangsungkan terus-menerus dosa kecil tanpa ada tobat, itu namanya fasik. Poin berikutnya sekarang masalah saksi. Saksi pun harus memenuhi persyaratan. Berapakah persyaratannya? 1, harus laki-laki persyaratan saksi. 2 saksi harus terdiri dari laki-laki. Tidak bisa saksi nikah oleh perempuan walaupun ribuan orang. Itulah keunikan laki-laki. Yang kedua, merdeka. Dengan kata lain, bukan hamba sahaya atau abid. Zaman sekarang sudah tidak ada abid. Yang keempat, harus Islam seorang saksi itu. Yang kelima, mukalaf, akil balig. Kalau salah satu saksinya gila atau anak kecil, maka tidak sah pernikahannya. Yang berikutnya, dia melihat 2 saksi itu, tidak buta, dan normal pendengarannya, tidak ada gangguan. Apabila 2 saksi tersebut buta, maka tidak sah menikahkannya. Atau pendengarannya terganggu, apalagi tidak berfungsi, maka tidak sah menyaksikan pernikahannya. Tidak boleh dijadikan saksi. Yang seterusnya, saksi harus adalah. Yang dinamakan adalah itu apa sih? Dari tadi mengatakan adalah, sementara adalah ada 2. Adalah hakiki, yaitu ijtinabu kulli kabiro wa israrun ala sogiro. Harus menjauhi setiap dosa besar dan menjauhi terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu yang dinamakan adalah hakiki. Dengan kata lain, harus soleh, tidak bermaksiat. Nah, di antara zaman sekarang sulit orang seperti itu. Sulit. Bagaimana kalau sebawahnya? Nah, ada, yaitu adalah masturoh. Yang dinamakan adalah masturoh itu, dia bermaksiat, tapi dia bermaksiat, cuma tidak ada yang tahu, hanya orang-orang tertentu yang dia tahu, yang tahu pada dia. Mungkin diantaranya
hanya CS ataupun keluarganya. Sementara di pandangan umum di tangga semua mengatakan bagus, dia tidak pernah maksiat. Padahal di dalam rumah dia suka bermaksiat. Contoh kecil. Kalau dia bermaksiat, dia bersembunyi tanpa ada orang lain di dalam semak-semak ataupun ruyuk dan sebangsanya. Otomatis yang tahu hanyalah dia sendiri. Orang lain tidak tahu, maka itu tak bermasalah. Itulah yang dinamakan adalah masturoh. Boleh tak ngapa-ngapa. Di antaranya mungkin zaman sekarang kiai-kiai pesantren. Selevel ke bawahnya kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz kampung, santri, dan sejenisnya. Itulah ringkasan kecil tentang persyaratan-persyaratan nikah. Nah, di luar itu maka tak bermasalah. Inilah poin-poin persyaratan-persyaratan dari rukun nikah masing-masing, mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali, saksi, dan ijab kabul. Ijab kabul ada persyaratannya, harus ada kata nikah. Bagaimana kalau kita mengatakan kawin ataupun kata menyatukan, maka itu tidak sah. Contoh, jamak tuka, aku kumpulkan kau dengan anakku, maka harus dengan kata nikah ataupun tazwij. Sekian.